Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Nurfitri Hadi MA. Masih membawakan kitab Syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Nabi memakai celak mata. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib yang diselenggarakan di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pengajian kita setelah sebulan kita libur dan kita sudah dalam kondisi berganti tahun. Kemarin tahun 2020, sekarang 2021, namun masih dalam kondisi yang sama. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, ya, menjauhkan kita dari penyakit yang buruk dan menyembuhkan orang-orang yang terdampar COVID-19. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yang membahas tentang profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis kumpulan tentang karakteristik beliau yang dikumpulkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan disyarah pada kesempatan kali ini kita mengacu ke buku yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala. Kita sampai di bab ke-7, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang celak yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada bab ini penulis membuat suatu bab yang mengumpulkan hadis-hadis untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan celak, yaitu celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa min sunanihi al-qauliyati wal fi'liyah, dan bahwasanya permasalahan celak ini termasuk tuntunan Nabi kita Muhammad, baik tuntunan yang berupa qauliyah, ucapan, maupun langsung dipraktekkan oleh beliau, yaitu fi'liyah. Wal kuhlu naw'un minal hajari ma'rufun, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kata beliau, celak adalah batu yang dikenal, batu yang diketahui banyak orang. Ada yang berwarna hitam dan ada pula yang berwarna cenderung kemerahan. Wa kullu minhuma yuqalu lahu ithmit. Dan semua batu ini yang masyhur digunakan untuk bercelak adalah batu ithmit, ya. Dan batu ismit ini, jadi yang digunakan untuk celak itu batu, bukan arang.
Al-ithmit huwa sari'ut tafattut, ya, batu yang cepat hancur. Ditumbuk secara sempurna, kemudian dia jadi halus, diletakkan di mata. Ya. Wa qad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib bil iktihal bihi khassatun. Dan telah datang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk bercelak menggunakan ithmit. Ya. Mengapa harus dengan ithmit? Karena para ulama menjelaskan ithmit itu mengandung banyak faidah. Di antara yang menjelaskannya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan wa fil kuhli hifdzun li sihhatil ain. Ya, dengan menggunakan celak memakai ithmit itu menjaga kesehatan mata. Ya, menjaga cahaya mata dan menguatkannya. Kemudian dengan ithmit tersebut menghancurkan kotoran-kotoran yang ada pada mata serta mengeluarkannya. Dan ithmit, kata beliau, bercelak dengan ithmit atau bercelak itu sendiri bisa digunakan untuk sebagai perhiasan. Dan fungsinya akan semakin terasa, ya. Fungsi bercelak dengan ithmit itu akan semakin terasa apabila digunakan sebelum tidur. Ya. Akan membuat mata lebih tenang. Ya, ini kalau bercelak secara umum, namun ithmit itu lebih dianjurkan. Kemudian kita masuk hadis yang pertama pada bab ini dan hadis nomor 49 di buku ini. Dari Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, ya Imam Abu Dawud. An Ubbad bin Mansur, an Ikrimah, an Ibni Abbas. Ya, Ikrimah ini sudah kita bahas kemarin, budaknya, mantan budak dari Abdullah bin Abbas. Ya, Ikrimah ini termasuk sahabat tabi'in, kibarut tabi'in, yang beliau itu sulit belajar. Jadi diikat oleh Abdullah bin Abbas di masjid. Kadang-kadang memaksa seseorang untuk belajar itu berfaedah, kadang-kadang. Ya, bisa jadi orang itu dipaksa untuk belajar agama, bisa jadi berfaedah. Di antaranya Ikrimah diikat oleh Abdullah bin Abbas di masjid supaya dia dengar dulu ini nih. Jangan langsung tidak mau, dengar dulu. Setelah didengar terus jadi ulama besar. Ya, Ikrimah salah seorang murid Abdullah bin Abbas. Yang beliau ini, kata para ulama, kata Imam Abu Hanifah, idza ja'aka tafsirul Ikrimah fahasbuka. Kalau datang tafsir dari Ikrimah cukup sudah. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Bercelaklah kalian dengan ithmit, karena kalau bercelak dengan ithmit ada dua faidah, kata Nabi. Yang pertama, menguatkan mata dan menumbuhkan rambut, ya, menumbuhkan bulu mata. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Beliau punya celak, beliau gunakan setiap malam 3 kali di sini, 3 kali di sini. Maksudnya 3 kali di mata sini, 3 kali di mata yang satunya. 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri.
Nah, hadis yang nomor 49 ya. Nabi menganjurkan kita bercelak. Ya, dianjurkan oleh Nabi kita bercelak. Ini sunnah qauliyah beliau. Adapun yang kedua itu adalah sunnah fi'liyah beliau. Dan ini mengandung faidah menguatkan mata dan menumbuhkan rambut. Hadis ini juga dijadikan dalil bahwasanya boleh menggunakan obat penumbuh rambut. Ya, kan Nabi memotivasi pakai bercelak karena bercelak ini menumbuhkan rambut mata, bukan rambut kepala. Antum salah paham, digosok di kepala. Ya. Ini maksud Nabi jadi panjang bulu matanya, karena mata yang sehat itu mata yang bulu matanya bagus, ya, dia terlindungi dari debu. Ya. Lalu bagaimana dengan obat penumbuh jenggot? Boleh tidak kita pakai obat penumbuh jenggot? Apakah termasuk dianjurkan? Apakah boleh? Apakah berlebih-lebihan? Ya. Kalau tadi pakai rambut kita tumbuhkan boleh. Ini rambut yang lain, rambut di dagu, jenggot. Bagaimana numbuhkannya ini? Para ulama khilaf tentang bolehkah kita memakai obat penyubur jenggot. Ya. Wak doyok, minyak firdaus. Ya. Kalau antum wak doyok. Itu yang terbaru ya. Itu menumbuhkan jenggot. Kalau dibagi nih bagi. Yang pertama, kalau kita menumbuhkan jenggot dengan alasan supaya bisa mengamalkan ibadah, ya, maka itu masuk ghulu. Ya. Karena Nabi ngomong aful lihya, biarkan saja jenggot. Nabi tidak mengatakan tumbuhkan jenggot. Ya, kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah dengan menumbuhkan jenggot. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu yang tidak bersifat ibadah, ya, bukan takalluf namanya, dia tidak membebankan diri dia. Ya. Kalau dia memang niat dia mungkin supaya lamaran diterima, karena musim ini hari akhwat nak jenggot yang lebat itulah, misalnya kan. Di Palembang ini pokoknya pasarannya jenggot lebat misalnya, sehingga pakai itu. Nah itu boleh-boleh saja, ya, tidak masalah. Karena tadi Nabi kata menumbuhkan rambut, ini menumbuhkan jenggot. Tapi kalau untuk beribadah kepada Allah, tidak. Di antara para sahabat yang tidak berjenggot adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini Sayyidul Ansor, ya, tokoh orang-orang Ansor. Ketika Mus'ab bin Umair berdakwah ke kota Madinah, ya, kemudian ada seorang sahabat yang telah masuk Islam mengatakan, wah, datang Sa'ad bin Mu'adz, kalau kau berhasil mendakwahkan orang itu masuk Islam, seluruh kabilah dia Bani Abdul Ashhal pasti masuk Islam galau. Ya. Akhirnya diserulah oleh Sa'ad bin Mu'adz pertama mau ngusir Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, dengar dulu. Kalau yang kusampaikan ini baik, ambil. Kalau yang kusampaikan ini buruk, ya aku pergi. Sesuai dengan permintaanmu. Sudah didengarkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia masuk Islam, dia balik ke kampungnya, dia ngomong, wahai Bani Abdul Ashhal, ya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Aku tidak mau berbicara pada kalian sampai kalian masuk Islam. Itu waktu di zuhur. Ya, waktu dia ngomong itu waktu zuhur. Waktu asar masuk Islam galau. Cuman si Kobong yang tidak masuk Islam. Dia masuk Islam, lupa saya namanya. Pas perang Uhud yang satu ini.
Bayangkan satu orang ini, tapi tidak punya jenggot. Ya. Sampai orang-orang di kabilah dia mengatakan seandainya jenggot bisa dibeli, kami belikan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Karena lihat lebih garang ya, mungkin lebih berwibawa. Tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak menumbuhkan jenggot. Tidak tahu, mungkin di zaman itu belum ada obatnya, Bu. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-50. Haddatsana Abdullah bin Sabah Al-Hashimi Al-Basri. Abdullah bin Sabah ini seorang ulama Ahlul Bait. Namanya saja Al-Hashimi, berarti dari Bani Hashim. Dia adalah salah seorang ulama yang tidak pernah terlihat tertawa. Beda tertawa dengan senyum ya. Senyum ya senyum dia. Tertawa lain lagi. Nah, dia tidak pernah terlihat tertawa. Mungkin banyak renungan dia, bentuk kezuhudannya, bentuk keimanan pada hari akhir. Kemudian begitu berpengaruh di hatinya, dia khawatir untuk tertawa. Ini Abdullah bin Sabah. Jadi tertawa itu beda dengan tersenyum. Tersenyum itu ya kalau memang walaupun tertawa itu di atas tersenyum, tapi kita dianjurkan untuk tersenyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka liwaji akhika lakas sodaqoh. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Akhbarana Ubaidullah ibnu Musa, akhbarana Israil bin Yunus. Ini ada ulama namanya Yunus, memberi nama anaknya Israil. Ya. Israil itu juga nama Nabi, yaitu nama Nabi Yakub. Ya, nama Nabi Yakub itu Israil. Yang arti ini bahasa Ibrani, yang artinya adalah Abdullah. Tentu saja di zaman itu memberi nama anak Israil tidak masalah, karena kasusnya beda seperti kondisi kita zaman sekarang. Orang-orang Yahudi belum menjajah tanah kaum muslimin. Orang-orang paham akan ilmu agama bahwa Israil itu nama Nabi. Tapi kalau zaman sekarang kita tunjuk nama anak kita Israil, bisa tidak punya kawan dia. Ya. Jadi memberi nama itu walaupun nama itu baik, tapi nama itu tidak umum, itu perlu juga kita perhatikan. Walaupun itu nama sahabat, misalnya. Namun nama sahabat ini begitu asing di tengah kaum muslimin. Saya katakan begitu asing ya. Kalau yang asing dikit-dikit mungkin untuk mengenalkan tidak apa-apa. Tapi kalau yang asing, terus namanya aneh misalnya. Misalnya namanya Julaibib. Julaibib, aja wong-wong. Nama bahasa apa ini? Kan aneh wong. Ya. Walaupun Julaibib ya dicintai Nabi. Kata Nabi, huwa minni wa ana minhu. 3 kali Nabi ngomong itu tentang Julaibib. Dicintai luar biasa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu kita perhatikan. An Abbad bin Mansur. Ya. Kemudian berikutnya itu ada huruf ha. Ya, kalau di buku Arabnya. Artinya tahwil, pindah sanad. Jadi ada sanad hadis itu ada 2 jalur misalnya. Nanti ketemu di jalur si fulan ini, baru ke ujung. Nah, yang tengah-tengah ini dari sini, ini an ini, tak ketemu di sini. Ketemu di Abbad bin Mansur. Ini namanya madar, wong ini. Titik temunya. Nah, biasanya ulama mempersingkat saja. Kalau hadisnya sama persis, isinya sama persis, sudah. Jalurnya sama, disingkat. Namanya pakai tahwil, pindah sanad. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yazid bin Harun. Yazid bin Harun sudah kita sampaikan kemarin ya. Yazid bin Harun salah seorang ulama yang majelis ilmunya itu dihadiri oleh 40.000 orang. Ya, konser lah ukurannya itu. Zaman dulu.
Kalau zaman sekarang ukuran konser itu, tapi zaman dulu pengajian hadis, majelis hadis. Sampai majelis hadis itu kan dulu kan belum ada mic. Antum bayangkan sulitnya untuk ilmu zaman dulu. Jadi ada orang tegak di sini, dia dengar suara imamnya. An ini, dia lagi meki. Ada orang lagi tegak di sana. Yang tegak itu meki lagi untuk yang belakang. Ya. Baru pakai lanjut lagi, selesai lanjut an ini baru sebut hadisnya. Kita sekarang pakai ini, ya. Online sudah. Luar biasa sarana kita untuk menuntut ilmu. Para ulama kita dulu sarana mereka sangat terbatas, namun ilmu mereka, bahkan nama mereka sendiri itu kekal dikenang oleh orang. Haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla an yanama bil ithmit thalathan fi kulli ainin. Kata Abdullah bin Abbas, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan ithmit, ya, sebelum beliau tidur, dan beliau lakukan itu 3 kali untuk setiap mata. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda naumi thalathan fi kulli 'ainin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki celak yang beliau gunakan menjelang tidur beliau 3 kali di masing-masing mata. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, di sini diperselisihkan tentang kesahihannya. Bercelak 3 kali itu diperselisihkan. Kemudian manfaat, ini kita baca lagi manfaatnya. Manfaatnya membersihkan mata dan menguatkan mata dan memperjelas penglihatan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat kedua, menumbuhkan bulu. Yunbitu sya'ra alladzi fil jufun, ya. Yaitu menumbuhkan bulu mata. Dan bulu mata ini panjangnya, pertumbuhannya ya'uddu wiqayatan lil aini, termasuk melindungi mata dari debu-debu, dan termasuk juga mempercantik. Ya, biasanya kalau orang bulu matanya panjang itu lebih kelihatan mata yang indah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, Allah itu menjadikan mata kita berkedip. Ya. Kedipan itu untuk membersihkan mata dan menjaga mata dari debu. Nah, tadi kita katakan tentang bercelak 3 kali diperselisihkan oleh para ulama, namun ada hadis yang lain yang mendukung tata cara jumlah kita dalam bercelak, yaitu hadis yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu dengan ganjil. Kata Nabi SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Allah itu satu, esa, ganjil. Karena selain Allah itu tidak berpasang-pasangan. Seluruh makhluk itu berpasang-pasangan. Langit ada bumi, ya, laki-laki perempuan. Ada panas, ada hujan. Semua bukan pasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil. Dan dalam hadis yang lain dikatakan idzaqtahala ahadukum falyaktahil witron. Apabila kalian ingin bercelak, maka bercelaklah dengan cara witir, ganjil. Dan ganjil ini ada 2 cara, yaitu seseorang
3 misalnya, ganjil satu mata, kanan 3, ini 3, atau dia 3 1 2, kanan sekali, kemudian kiri sekali, kanan lagi 2 kali jadi kanan, kiri lagi, yang keempatnya, yang kelimanya kanan lagi. Itu juga termasuk ganjil. Kemudian hadis kelima 1. Haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad bin Munkadir ini seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in yang masih termasuk keluarganya Aisyah radhiyallahu anha. An Jabir huwa ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil itsmidi 'indan naum. Hendaknya kalian itu bercelak dengan ismid sebelum tidur. Fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Karena itu akan menguatkan mata dan menumbuhkan rambut. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-52, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr al-Mufaddal. Bishr al-Mufaddal, ya. Qutaibah bin Sa'id ini seorang ulama ahli bahasa. Kalau antum belajar bahasa, nanti menyelami ilmu bahasa, nanti ketemu nama Qutaibah bin Sa'id. Adapun Bishr bin Mufaddal, ya, Mufaddal bin Laik, ini seorang ulama sekaligus ahli ibadah. Qala Ibnu Al-Madini menceritakan tentang Al-Mufaddal, kana yusalli kullu yaumin 400 raq'atin. Al-Mufaddal bin Laik, ya, Mufaddal itu yang di situ. Di antum ada kalau terjemahnya nama Mufaddal itu? Ada? Tidak ada sanadnya. Nah, Al-Mufaddal bin Laik ini seorang ulama ahli ibadah yang setiap hari beliau itu sholat 400 rakaat. Dan beliau melakukan puasa Daud. Jadi luar biasa ulama-ulama kita itu, ya. Kalau kita Ramadan saja, Ramadan itu 5 waktu berapa rakaat kalau? 27 ya? Tidak, hitung dulu ya. 2 tambah 8 10 tambah 3 13 tambah 4 berapa jadi tadi? 17 rakaat sehari. Ditambah sholat sunat rawatib 12. 17 tambah 12 29. 29 tambah tarawih 11. 50 ya. 40 baru ya. Ini 400 kali 10 berarti. Ya, Masya Allah, luar biasa para ulama kita itu. Dan kata Nabi SAW, ada sahabat, mintalah kepada Nabi, mintalah kalian padaku. Sahabat ini ngomong, as'aluka urafikuka fil jannah. Aku minta kepadamu untuk menjadi temanmu di surga. Au ghairu dzalika, kata Nabi. Ada yang lain enggak? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu, ya, banyak-banyak sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Alaq, kata Allah, wasjud waqtarib. Akhirnya kan, sujudlah kalian
semakin dekat kalian pada Allah. Dan kaidah dalam mencinta, dimanapun cinta pada siapapun, semakin kita cinta, semakin menghinakan diri itu tidak terasa. Ya. Kenapa kita sujud? Karena kita cinta kepada Allah. Kita letakkan dahi kita di tempat letaknya sendal. Ya. Kalau kita tidak cinta, tidak mau kita lakukan itu. Siapa yang mau menghinakan diri itu? Mengagungkan sesuatu sampai kita meletakkan anggota badan kita yang paling mulia di tempat yang paling bawah. Nah, ketika orang semakin cinta, semakin banyak dia menghinakan diri ini. Nah, ini motivasi para ulama kita sampai banyak sujud seperti itu. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah kalian kepada Allah. Semakin sujud, semakin dekat kepada Allah. Semakin kita menghinakan diri kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin cinta kita kepada Allah. Semakin cinta kita, semakin tak terasa sesuatu yang berat. An Abdullah bin Uthman bin Khuthaim, an Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini salah satu ulama utamanya generasi tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Gurunya banyak. Gurunya sahabat-sahabat besar, termasuk Abu Hurairah, Aisyah, semua. Cuman dia sangat dekat dengan Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair ini. Nah, Sa'id bin Jubair ini diantara orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dulu ada penguasa yang sangat zalim di generasi Bani Umayyah, di daulah Bani Umayyah. Dia gubernur, tidak sampai dia level raja. Ya, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ribuan orang dibunuh oleh dia. Ya, ribuan orang, termasuk sahabat Nabi Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan dia termasuk orang yang terlibat dalam penyerangan kota Mekah. Ya, bayangkan antum, Mekah itu ada kota Manjanik. Manjanik lempari batu kena Ka'bah. Di antara yang terlibat adalah Hajjaj bin Yusuf. Dan Hajjaj bin Yusuf ini terakhir dia membunuh Sa'id bin Jubair. Ya, ditangkap Sa'id bin Jubair. Pas ditangkap, dikato-katoi lah pokoknya oleh Syaki gitu. Syaki bin Khusair. Syaki itu artinya celaka, Khusair itu artinya rugi. Nama kau Sa'id bin Jubair. Sa'id itu bahagia, Jubair itu penuh hidup, pokoknya hidup seperti itu. Ya. Namamu Sa'id bin Jubair, diganti Syaki bin Khusair. Nah, ibuku lebih tahu namaku dibanding kau, kata Sa'id bin Jubair. Terus akhirnya dia dibunuh. Ya. Kata Hajjaj bin Yusuf, mau tidak kuampuni? Kata Sa'id bin Jubair, yang mengampuni itu cuma Allah. Ya. Akhirnya dah bunuh dia, kata Hajjaj bin Yusuf. Pas dibawa keluar, ketawa Sa'id bin Jubair. Akhirnya setelah dia ketawa, dipanggil lagi ke dalam. Ngapa dia ketawa? Kata Sa'id bin Jubair, aku takjub betapa sombongnya engkau kepada Allah dan betapa sabarnya Allah terhadap dirimu. Ya. Kemudian dia mau dipenggal, dia baca ayat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya aku hadapkan diriku ini ke arah Ka'bah, ke arah pencipta langit dan bumi. Kemudian ditelungkupkan dia. Ditelungkupkan, dia baca lagi minha. Tangkupkan dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari arah tanah inilah kita ini diciptakan, dari tanah ini. Dari tanah ini kita dibangkitkan, dikembalikan, dan dari tanah ini kita akan dibangkitkan. Oh, katanya, nah mana wong ini baca ayat terus, akhirnya dibunuh. Ya. Sebelum dibunuh, Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, jangan sampai ada orang yang berhasil dia kuasai lagi setelah aku. Jangan sampai ada orang yang berhasil lagi dia bunuh setelah aku. 15 hari setelah itu meninggal, mati Hajjaj bin Yusuf. Dia mimpi kakinya ditarik-tarik oleh Sa'id bin Jubair. Ini aku kena doa Sa'id bin Jubair. Ya.
Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini walaupun bejatnya luar biasa, sampai para ulama kita ada mengkafirkan dia. Kata Hajjaj bin Yusuf, Allahumma gfirni, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Walaupun aku menyangka Engkau tidak mengampuniku. Saking banyak dosa dia. Itu Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair ini orang Habasyah. Orang Habasyah, orang kulit hitam. Namun Allah muliakan namanya, dikenang oleh orang-orang. Karena apa? Karena ilmu. Qala dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikum al-ithmit. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah ithmit. Yajlul basar, menguatkan mata dan menumbuhkan rambut. Kemudian hadis terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitu asy-sya'ra. Sama artinya, hendaklah kalian bercelak dengan ithmit karena itu menguatkan mata dan menumbuhkan rambut. Namun ada faidah di sini oleh Syekh Abdul Razak. Thabata fi ba'di dirasat tibbiyah al-hadithah. Ada kabar yang cukup kuat yang valid dari dunia kedokteran modern, bahwasannya yang dijual sekarang ini ismitnya itu tidak selamat dari penipuan. Haitsu yakunu makhluton bin naw'in minar rasos. Ya. Yaitu ismitnya bercampur dengan timah atau ditumbuk bersama timah. Atau ismitnya bercampur dengan sesuatu yang kotor, bukan bagian dari ismit tersebut. Fayusbihu inda idzin madarran la nafi'an. Oleh karena itu, bercelak dengan yang model seperti ini akan menimbulkan mudarat, bukan malah menimbulkan manfaat. Falihadza yanbaghi lil insan ay yahrisa ala akhdhil itsmit al jayyid alladzi yatma'annu li salamatihi. Ya, oleh karena itu dianjurkan bagi seseorang untuk bersemangat mencari itsmit yang kualitasnya bagus. Ya, supaya kita bisa tenang dalam menggunakannya dan kita bisa merasakan manfaatnya yang asli. Ya, jadi kita bukan celak-celak be. Ini ada celak dari Arab. Nah, enggak tahu campuran apa. Apalagi kalau murah misalnya. Oleh karena itu kita bisa ambil pelajaran dari sini untuk mengamalkan hadis Nabi, ya, tidak hanya bermodalkan semangat. Tapi kita juga harus mengetahui kondisi realita. Ya, membaca realita. Kita juga harus pandai demikian. Kemudian faedah dari bab ini juga, ya, celak itu tidak terlarang bagi laki-laki. Kalau perempuan sekarang pakai eyeliner, ya. Celak itu, pokoknya celak itu bisa selain itsmit. Tapi yang paling bermanfaat itu itsmit. Nah, pakai celak seperti ini itu boleh, laki-laki boleh. Namun ulama khilaf apakah celak itu untuk dandan atau untuk obat. Ya. Kalau untuk dandan enggak gitu. Pakai ini, pakai celak. Kan orang sekarang kan Nabi pakai celak. Kemudian kita lihat orang-orang yang mulai mempelajari agama matanya hitam-hitam di sininya. Ya. Katanya untuk dandan. Dandannya laki-laki, dandannya Nabi. Dandan enggak itu? Anak tanya sekarang. Dari masyarakat kita menilai orang pakai celak itu dandan enggak? Indah enggak itu? Iya, Bu. Serius nih. Tidak sepertinya. Sepertinya orang, antum lihat artis celak enggak? Nah, artis rajo dandan kalau itu. Ya. Artis supaya tampil dia di TV, dicelak itu dulu matanya. Ada yang berarti bukan dandan itu. Ya. Berarti bukan zina dia, bukan sesuatu yang menghias diri, bukan. Karena ulama khilaf. Ini celak ini sebagai obat atau sebagai zina? Sebagai perhiasan. Kalau perhiasan, seperti di zaman kita tidak ada orang berhias dengan celak. Ya.
Malah dikira antum pakai budak underground. Ngapa hitam-hitam galau habis balik kajian? Tidak kan? Berarti bukan. Kemudian untuk obat, ya. Di antara pendapat yang mengatakan celak itu untuk obat itu Syekh Utsaimin. Celak itu untuk obat. Oleh karena itu jarang juga kita lihat para ulama kita pakai celak. Nah, kalau itu perhiasan itu para ulama pakai pasti. Di antara ada para ulama kita lihat pakai mereka, tapi tidak. Itu untuk, jadi pendapat yang lebih kuat adalah insya Allah celak itu sebagai untuk obat, pengobatan. Cuman tadi dipastikan celak ini yang asli bukan. Apa sudah campuran? Mudarat kalau campuran. Antum pakai kelilipan. Bukan yang ngeluar ke kotoran nambahi malah. Ya, kita ke bab berikutnya. Babu maja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak ya, pakaian-pakaian ini orang sudah mulai banyak pakaian Nabi. Termasuk kita juga yang ngaji ini kadang-kadang salah sangka dengan pakaian Nabi. Nah, di bab ini akan dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian Nabi, yaitu tentang karakteristiknya, jenisnya, model maksudnya jenis itu, dan warna-warnanya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya masalah pakaian ini hukumnya adalah mubah. Hukum asal pakaian itu mubah. Fa innal insan ayal bisa ma syaa min thiyabi min thiyabi mutajanniban ma jaa an-nahyu anhu fi syariah. Cuman yang jadi patokan seseorang itu ya, seseorang itu bebas pakai baju apa saja. Yang jadi patokannya dia menjauhi yang dilarang oleh syariat. Itu saja patokannya. Ya. Sehingga orang tidak bisa melarang, oh baju ini, baju ini. Patokannya dilarang oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, ya. Pakailah pakaian dan bersedekahlah kalian tanpa israf. Israf itu boros. Ya. Jadi ada istilah israf, ada istilah tabdzir, mubazir bahasa kita. Israf, boros, itu berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta pada sesuatu yang mubah. Beli makanan, ya, makanannya di rumah ini wong limo, beli porsi 15. Jadi kalau nambah 2 kali masih bisa patokannya. Makanan halal, makanan yang halal. Tapi ini tidak termakan lagi. Ini namanya israf. Terbuang wae. Wong kita sebut mubazir. Didalili pula innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya mubazir itu, orang-orang mubazir saudaranya setan. Pas tak itu? Ini pendalilan yang salah. Karena tidak paham pengertian israf dan tabdzir. Ya. Itu israf, berlebihan dalam sesuatu yang halal. Adapun tabdzir, mubazir, itu membelanjakan harta pada sesuatu yang haram. Ya. Harta itu untuk sesuatu yang mubah, kalau berlebihan saja israf, salah, dosa jadinya. Kalau dibelanjakan untuk sesuatu yang haram, ini pucuk boros namanya ini. Tidak manfaat dia, malah memudaratkan orang tadi. Nah, inilah mubazir. Inilah baru yang dikenakan ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan yang haram, ya, mubazir mereka ini ikhwan syayatin. Ya. Mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wala makhilah, dan juga tidak boleh sombong. Karena di zaman sekarang makanan dan minuman ini bisa dijadikan prestise. Antum makan warteg, tidak ada perasaan bangga antum kan? Foto masuk Instagram misalnya, ya. Terus antum berbangga dengan makanan itu di warteg itu, tidak. Tapi sebagian orang dia masuk rumah makan tertentu yang orang tahu rumah makan ini prestise ini. Ya. Kemudian dia foto-foto di situ. Dalam rangka bangga, tapi jangan suzon juga. Dalam rangka bangga ini dilarang. Foto makanan dalam rangka berbangga dilarang. Makan saja dalam rangka berbangga dilarang. Makai pakaian dalam rangka berbangga dilarang. Ya. Wa ja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu annahu qala kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma akhta'atka isnatani. Abdullah bin Abbas mengatakan, makanlah apa yang engkau inginkan, pakailah pakaian apa yang engkau inginkan, namun hindari dua hal, sarafun au makhilatun, boros, membeli pakaian boros, membeli minuman boros, membeli makanan boros, hindari, kata Abdullah bin Abbas. Au makhilah, atau sombong. Lalu apa yang dilarang dalam bentuk pakaian? Di antaranya dijelaskan di hadis Nabi, isbal. Udah azan ya? Azan? Ya, kita lanjutkan nanti setelah Isya insyaallah. Masih di pengantar bab tentang pakaian Nabi. Ya, supaya tidak salah paham kita ngomong, oh ini sunnah. Padahal itu biasa, bukan sunnah, mubah baik. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dipesan gak? Itu usah. Pesan gak? Dipesan gak? Oh, dosa. Assalamualaikum.
Dari mana? Bukit. Di mana? Oh. Siapa namanya? Surya. Deket ya sini. Hah? Oh, tuh. Deket dengan lama. Kau. Masih kuliah apa? Lah begawi. Sorry. Hah? SMA. SMA mana? Lalu baca. Kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 2.
di pindah-pindah masih masih tempat ibu tempat mertua, tapi insya Allah macan kumbang lah waktu dekat ini nak pindah sana netap. Iya kalau pustaka daerah. Ya. Kenal kajian kapan? Salah mau kenal kajian. Istawa'tadilu sawsufakum. Mari kita rapikan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang libasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di pengantar. Tadi kita katakan bahwa pakaian itu hukumnya mubah. Namun yang kita hindari dalam berpakaian adalah israf dan sombong, pemborosan dan sombong. Jadi kita membeli pakaian, baju, celana, jam, apalagi, pokoknya yang kita pakai lah, semua yang kita pakai kita hindari israf, hindari sombong, hindari boros, kemudian hindari makhilah, hindari sombong. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan, semua yang kita dipakai ini pakaian boleh hukumnya, kecuali sedikit yang dilarang. Dan di antara yang dilarang adalah
isbal, yaitu isbal menjulurkan, seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya, celananya di bawah mata kakinya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman keras bagi orang-orang yang isbal atau disebut musbil orangnya. Sehingga para ulama masukkan isbal ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara hadis yang menjelaskan tentang larangan isbal, bahkan mengancam bagi orang yang melakukan isbal, ya, isbal itu kain. Kain itu kan bisa dijadikan baju, bisa dijadikan celana, bisa dijadikan sarung. Ya. Itu namanya kain pokoknya. Semua kain yang dari atas ke bawah, tapi ke bawahnya lebih dari mata kaki. Nah, itu ada ancaman. Di antara ancamannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 jenis orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan tidak Allah perhatikan mereka, tidak Allah lihat, wala yuzakkihim, tidak Allah sucikan, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu al-musbil, seseorang laki-laki yang menjulurkan kainnya baik dalam bentuk celana, sarung, jubah dan lain-lain yang melebihi mata kaki. Wal mannan, orang-orang yang suka ngadu domba. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, dan seseorang yang memperlaris dagangannya dengan sumpah dusta. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengumpulkan tentang ancaman isbal, itu terdapat 13 hadis. Beliau muat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau sebut ada 13 hadis yang menjelaskan tentang larangan isbal. Dan isbal ini mungkin orang-orang cari-cari ya, apa masalahnya dengan isbal? Ya. Terkadang ada perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak sampai kita cerna, apa faidahnya di balik itu. Seperti misalnya cuci najis berat dengan tanah. Ya. Atau kita cuci najis dengan tanah di antaranya. Ulama Malikiyah mengatakan anjing kan tidak najis. Malikiyah mengatakan anjing itu tidak najis. Dalilnya di antaranya ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya di zaman Nabi SAW anjing itu masuk Masjid Nabawi. Ya, oleh karena itu ulama Malikiyah mengatakan anjing itu tidak najis, tapi tetap dicuci dengan 7 kali. Satunya dengan tanah. Tanah ini bukan ngilangkan najisnya itu. Tapi apa? Tanah ini ta'abbud. Ibadah saja, perintah saja. Istilah kita sir-sir Allah nak nyuruh. Nah, itu istilahnya. Ya. Apalah, ini kan ada alkohol, sekarang ada hand sanitizer. Nah, alkohol di depan pintu di mana-mana. Apa kita masih nak pakai tanah? Ya. Mungkin bagi apa ini faidahnya? Ya. Kadang perintah Allah cuman kau nurut tak? Dah, kayak itu be. Aku perintah kerja ini, kau nurut tak? Sudah. Terkadang Allah ingin lihat kita taat atau tidak. Nah, demikian juga dengan isbal. Mungkin orang mikir-mikir, apalah faidahnya? Jalan masih cepat. Kalau musbil juga jalan masih cepat. Kalau dikatakan kotor, tidak ngabis ke rinso sekilo.
Ya. Apa faedahnya di situ? Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita anggap dengan logika. Tapi Allah cuma merintahkan kita, turut apa tidak? Memang jumhur ulama membedakan. Para ulama membedakan antara isbal yang sombong dengan yang tidak sombong. Ya. Namun jumhurul fuqaha mengatakan makruh. Bukan mubah, makruh. Sisanya haram mengatakan. Ya. Makruh itu artinya ditinggalkan berpahala. Ya. Dan motong celana itu kan mudah. Kecuali motong celana uang. Repot. Celana kita dewe. Apa yang susahnya? Celana kita sendiri. Ditambah di zaman ini juga masih lebih mudah lagi. Orang jadikan ini fashion. Tidak ada yang susah lagi. Ya. Sehingga tinggal hawa nafsu kita. Kita ajak mau tunduk atau tidak. Zaman sekarang orang tidak peduli. Kita pakai itu cingkrang, orang tidak peduli. Dikatakan orang, tidak lagi orang banjiran. Dulu iya. Dulu waktu saya SMA dia ngomong banjiran memang. Sekarang tidak lagi. Ya, karena dijadikan orang gaya sekarang. Tak ngerti masalah lagi. Cuman kita niatkan ini bukan fashion. Maksud saya ini sebagai untuk meringankan. Ya, meringankan. Jadi kita ini tadi potong celana. Ya, di antara Imam Nawawi tadi ada sampai 13 hadis yang mengatakan ancaman bagi pelaku isbal bagi laki-laki. Ada juga Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang isbal tanpa sombong dalam bukunya Al-Isbal bi Ghairil Khuyala yang menunjukkan tidak ada beda dalam hal ini, baik sombong maupun tidak sombong ya sama saja terkena ancaman. Ini larangan pertama ya. Larangan pertama ketika kita berpakaian tentang modelnya, yaitu isbal. Kemudian ada lagi larangan yang lain, waqad naha sallallahu alaihi wasallam rijal an lubsil harir. Kita dilarang menggunakan jenis pakaian tertentu, tadi model. Jenis pakaian tertentu yaitu bagi laki-laki yang memakai sutra. Ya, dilarang kita memakai pakaian sutra. Dan pakaian sutra di sini juga bukan sutra yang dominan. Kalau sutranya sedikit-sedikit boleh. Misalnya antum punya sarung, ada segaris sutra, tidak apa-apa. Ya, itu boleh. Kemudian libasus syuhrah. Libas syuhrah ini pakaian nyentrik. Pakaian yang lain dewek, nyeleneh. Wong kondangan bejas galau dia pakai piyama, misalnya itu. Aduh itu. Aduh. New artis saya. Acara tertentu dia pakai piyama. Oh, orang bilang, oh keren, lain dewek. Syuhrah itu. Pakaian ketenaran. Ya. Dengan itu dilihat orang, Dioni kemarin yang pakai, nah tenar, ingat Wong. Ya. Kita pakai pakaian tertentu yang membedakan kita dari orang lain. Peci misalnya, ya. Sufyan Ats-Tsauri diantaranya, seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau pernah bawa peci. Pas sampai masjid lihat pecinya lain deh, dilepas oleh dia. Ya, masuk kantong. Pakaian syuhrah. Nyentrik beda deh. Dan zaman sekarang orang ya pengen tampil beda. Orang pengen tampil beda. Itu repotnya kalau kita tidak kenal agama. Kita lihat timbangan kita tampil beda itu keren. Yo, dalam kondisi tertentu tampil beda keren, inovasi namanya. Tapi kalau dalam tertentu kita syuhrah, tampil beda, ini tidak boleh. Ya, pakaian ketenaran. Itu termasuk yang dilarang.
Wa huwa ayalbasu al-insanu libasan yatamayyazu bihi baina ahli baladihi, yaitu seseorang memakai pakaian tertentu. Pakaian di sini tidak hanya terbatas pada baju ya. Tidak hanya terbatas pada baju, celana, tapi apa yang kita pakai pokoknya. Ya, seluruh yang kita pakai. Sekarang musim masker. Nah, maskernya lain dewek misalnya. Maksudnya lain dewek nyentrik. Nah, tidak umum. Kalau beda sendiri dalam ini bentuk keindahan tidak masalah. Tapi nyentrik orang ingat jadi. Ya. Lain dewek pokoknya. Nyeleneh. Oleh karena itu yang dianjurkan adalah seseorang memakai pakaian yang sesuai dengan pakaian penduduk setempat selama tidak menyelisihi syariat. Jadi pakai baju, pakai pakaian pakai peci songkok, pakai baju batik. Kalau ngaji tidak apa-apa. Cuma di Palembang tidak umum ya, baju batik ngaji. Ya. Tapi itu ahlul balad, ya. Orang kita biasa pakai batik, tidak masalah. Justru kalau kita kadang-kadang pakai baju seperti ini, ada bukan tempatnya, ya, baju jubah seperti ini, nanti jadi syuhra. Ya, bisa jadi. Namun kalau seandainya dianggap orang biasa, ya sudah itu biasa. Nah, amma idza wujidat mukhalafah fa innahu yajtanibuha. Ya, kalau seandainya ada pakaian kita menyelisihi penduduk setempat, maka hendaknya kita menjauhinya. Di antara pakaian-pakaian yang terlarang juga menyerupai orang kafir secara umum. Menyerupai tokoh agama tertentu. Ya. Seperti bajunya misalnya menyerupai pastor atau menyerupai orang-orang fasik, baik fiksi maupun nyata. Itu tidak boleh. Kemudian yang ada larangan lagi, wa mimma jaa bihin nahyu fi amril libas, larangan lagi dalam permasalahan pakaian adalah kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, ini tadi saya katakan. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis ini tentang celaan atau pujian hadis ini? Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini bisa pujian, bisa celaan. Kalau kita menyerupai orang-orang soleh, ya kita termasuk kalangan orang-orang soleh. Ya. Jadi hadis ini netral sebenarnya, walaupun sering dipakai untuk celaan. Bisa berarti pujian bahkan ya hadis ini. Kalau kita menyerupai orang-orang yang baik. Nah, syarat dikatakan tasyabbuh itu sesuatu yang khas, ya, sesuatu yang khas merupakan karakteristik orang-orang non-Islam. Ya, kalau itu kekhasan tidak boleh kita tiru. Maksud kekhasan di sini adalah ketika kita bergaya seperti itu atau memakai pakaian tertentu, orang langsung kenal, oh ini pakaian anu, oh ini pakaian seperti ini. Nah langsung orang ingat, nah itu khas namanya. Ya. Tapi kalau orang kafir pakai dasi, kita pakai dasi, tidak khas. Ya. Tidak bisa dilihat oleh orang, oh ini pakaiannya tidak bisa. Karakteristik khas dia. Itu baru tasyabbuh. Baru kita masuki hadis pertama pada bab ini. Dan mungkin hadis terakhir pada pertemuan ini. Hadis ke-54. Haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Qala haddatsana Al-Fadlu bin Musa. Wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubbab. An Abdil Mu'min ibn Khalid. An Abdillah ibn Buraidah. An Ummi Salamah. Qalat, kata Ummu Salamah, istri Nabi, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis.
Ya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis. Qamis itu bahasa kita gamis. Nah, pokoknya jadi G. Sekarang apa pengertian qamis? Ya. Orang kita nyebut gamis itu ya ini. Selain yang model ini bukan gamis. Ini pengertian wong kita. Apakah seperti itu? Ya. Sehingga orang-orang mengatakan gara-gara berdalil dengan hadis ini kana ahabbu thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis. Ya. Oleh karena itu baju saya di rumah gamis semua misalnya kata dia. Dalilnya hadis ini. Ya. Padahal tadi kita katakan sunnah itu yang serupa dengan penduduk setempat. Apakah hadis ini bertentangan dengan sunnah? Oleh karena itu kita perlu tahu dulu arti qamis. Ya. Qamis huwa thawbun ma'rufun. Gamis adalah jenis pakaian tertentu yang sudah diketahui oleh orang-orang. Yaitu alladzi lahu kuman tadkhulu fihi mal yadan. Yaitu jenis pakaian yang punya dua lengan. Yang di situ bisa dimasuki tangan. Walahu jaibun yadkhulu fihi al-unuq, dan punya kerah yang bisa dimasuki leher. Wa qad qila fi sababi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qamis, ada yang mengatakan bahwasanya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai qamis, li'annahu sahlun fil lubsihi, karena mudah dipakai, sahlun fi khal'ihi, mudah dilepas, murihun fi taharruki bihi, nyaman kalau banyak gerak, bi khilafi ba'dil albisah allati tahtaju 'inda taharruki fiha ila ta'ahudi mithlil izar. Berbeda dengan pakaian-pakaian yang harus hati-hati kalau gerak. Ya. Seperti izar, kain. Izar ini masih mending sarung gitu. Sarung kita tuh berjahit, bolong nyemplung gitu situ. Izar ini kain nih kan. Dibalut ke di badan. Itu izar. Susah gerak pakai ini. Banyak gerak lepas dia. Kita berlari pakai izar, mau lepas. Antum nak nyoba lajulah. Ya. Nah, ini alasan kenapa Nabi SAW menyukai gamis. Karena gamis itu berjahit. Ada tangannya, ada lehernya. Kalau dipakai nyangkut. Nyangkut, dinempel. Kita nak gerak-geraknya udah lepas, kecuali kita lepaskan. Ya, itu namanya gamis. Sehingga semua pakaian yang kita pakai ini, yang berjahit, nah kaos kek, nah apa bentuknya? Itu gamis. Ya, kembali lagi pelajaran bahasa Arab dasar. Baju, komisun. Nanti kalau belajar, ada komisun. Ini baju. Ini baju. Itu gamis. Karena pakaian Nabi macam-macam. Nabi punya rida, punya izar, punya kisah, punya gamis. Nah, di antara model pakaian yang paling disenangi oleh Nabi, gamis. Yang tadi, yang ada tangannya, ada kerahnya. Cuman kita tadi lihat pantas-pantasan tinggal. Kalau mau mencak ini, bagusnya pakai yang mana? Kalau mau mencak ini, gamis yang model cak mana? Ya, gamis koko, apa baju koko, baju takwa gitu. Tinggal dicocokkan pada kondisi. Nah, alasan Nabi suka itu kan karena tadi. Ya. Sehingga kita tidak salah paham hadis, ya. Ketika kita paham gamis nanti disangka ini kita baju kita yang kayak ini long dress ini kan loh. Ya. Ini kan long dress namanya. Baju panjang ini. Duster lah kalau ibu-ibu. Cuman motifnya belain. Ya. Dan disebutkan, ini yang menjadi perenungan bagi kita bersama. Waqad warada annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu siwa qamisun wahidun. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuman punya satu gamis. Wa fil Wafa, disebutkan dalam kitab Al-Wafa bisanadihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghida'an lil asya ghada'il lil asya. Nabi SAW itu kata Aisyah tidak pernah makanan pagi, makanan siang itu ketemu lagi malam.
Wih, banyak berarti Nabi makan. Habisan, sekali masak habis. Bukan. Saking sedikitnya. Makanan siang habis siang itulah. Tidak lagi ketemu malam. Walal asya lil ghada. Makan malamnya, tidak ketemu lagi paginya. Siangnya. Wala ittakhadha min syai'in zaujaini. Nabi itu tidak punya pakaian pasangan, sepasang. La qamisaini, tidak punya gamis sepasang. Tidak punya gamis lebih dari satu artinya. Wala rida'aini, ridanya juga tidak punya lebih dari satu. Wala izaraini, izarnya juga cuma satu. Wala zaujaini minan ni'al. Dan tidak juga punya sendal dua pasang. Jangan sebut sepasang lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini manusia terbaik. Kalau saya renungkan ada sini, ya Allah, luar biasa. Sayyidu waladi Adam. Manusia terbaik dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia paling terakhir. Ini keadaan kita makan itu bisa ketemu berapa hari. Artinya sebenarnya kita ini punya potensi sedekah itu besar. Ya. Mereka yang hidup seperti ini saja sedekahnya banyak. Kata Anas bin Malik, kata para sahabat, di antara Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu kalau bulan Ramadan lebih dermawan dari angin yang berhembus. Dalam kondisi seperti ini. Kita makanan banyak, nyimpen di kulkas. Kulkas kita lebih dari siko. Kita punya baju banyak. Walaupun sebagainya kadang tidak kita pakai, apalagi musim corona ini. Ya. Kita tidak keluar. Badan kita juga jadi gemuk. Sebagian tidak muat lagi. Kenapa berbau curhat ini? Ya, sampai seperti itu keadaan kita. Nabi tidak punya sendal lebih dari sepasang. Kita punya banyak. Kita punya jam lebih dari satu, punya sendal lebih dari satu, punya baju banyak. Peci punya banyak kita. Ada yang songkok, ada yang peci, macam banyak. Ya. Alangkah banyak hisap kita. Ya, alangkah banyak hisap kita. Dan Nabi SAW dijamin surga, hisapnya ringan. Ya, dalam kondisi seperti itu beliau luar biasa kehidupannya. Dan jangan antum katakan Nabi SAW itu miskin. Sejak tahun 7 Hijriah, Nabi SAW itu kaya raya. Beliau taklukkan Khaybar. Ya, beliau taklukkan Khaybar. Sejak itu beliau SAW memberikan makanan untuk istrinya itu 100 wasak bahan makanan dalam setahun. 100 wasak bahan makanan dalam setahun. Ya, pokoknya kalau di pendek cerita, kalau itu kira-kira 27 juta istrinya sebulan nafkahnya. 9 istri Nabi itu punya nafkah 27 juta setiap bulan. Itu masih banyak, untuk sedekahnya masih banyak. Kayo. Sempat beliau mengalami masa-masa seperti itu. Ya. Ada orang minta kambing sebukit, dikasih oleh Nabi. Kambing siapa itu? Ya kambing Nabi. Kambing wong. Ya. Tapi kondisi beliau seini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat rumahnya pun demikian. Rumahnya cuma 2. Ya, rumahnya 2 ruangan. Ada hujroh, ada gurfah. Hujroh tempat menerima tamu, gurfah tempat bagian beliau tidur. Itu lengkap. Kamar mandi masing-masing. Sampai pembantu kita punya kamar mandi juga. Nah, oleh karena itu kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nah, luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi, kalau orang sekarang, orang miskin sekarang pun tidak punya pakaian cuma satu. Ya. Luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian apa yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Besok kita lanjut lagi masih di tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin disampaikan, silahkan.
Dah ada. Alhamdulillah. Kata-kata 9 juga sudah. Ya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjadikan bermanfaat apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan ya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.